Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Millennium sebagai peserta kompetisi bisnis manajemen keuangan kategori keuangan audit investigatif yang beranggotakan saya Helpan Alfarizzi dengan NIM C1C021035. Saya Kianti Kusumawardani dengan NIM C1C02112. Saya Rosa Herawati dengan NIM C1C021213. Kali ini kami akan membahas audit investigatif pada kasus pelayaran perusahaan armada. Selamat menyaksikan. Mengidentifikasi ketidakwajaran dalam kasus pelayaran armada. Ada dua kasus kejahatan kerak putih dalam kasus ini. Yang pertama, penggelapan uang docking kapal yang telah dibayar oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan, yang berakibat penunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300 dinyatakan sebagai penggelapan sehingga terjadi tunggakan yang merugikan negara. Kasus penggelapan yang kedua ialah penggelapan komisi atau fee 10% dari nilai kontrak. Uang komisi atau fee ini tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Komisi sebesar 10% dari nilai kontrak dengan KMPA dan KMPB pada tahun XX1X dan XX2X yang seharusnya menjadi pendapatan cash bagi perusahaan, namun nyatanya dana tersebut tidak masuk ke dalam kas perusahaan dan tidak diketahui pula dana komisi tersebut masuk ke dalam kantong siapa yang dapat menyebabkan perusahaan merugi. Selanjutnya, indikasi nepotisme muncul karena status Mr. C sebagai adik kandung dari Mr. B yang menjabat sebagai Direktur Utama BUMD. Dengan status sebagai adik kandung Direktur Umum BUMD sekaligus pengawas kapal-kapal feri membuat Mr. C memiliki keberanian dan kesempatan untuk melakukan pungutan liar. Hal tersebut dikategorikan sebagai employee embezzlement atau occupational fraud, sebab frauder adalah eksekutif yang melakukan kecurangan terhadap perusahaan. Indikasi selanjutnya adalah ketidakberadaan Mr. B di Provinsi ABC. Dari kasus ini terdapat konflik of interest yang mana pengalihan dana ke rekening pribadi, dan hal ini dikategorikan sebagai fraud. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuktikan kecurangan. Langkah pertama adalah pra-perencanaan. Auditor perlu mengumpulkan berbagai informasi untuk menyelidiki dugaan kecurangan ini. Auditor perlu menentukan hipotesis 5W plus 2H. Mengapa kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena ada faktor yang dapat dijelaskan dalam model SCORE. Stimulus. Dalam kasus ini terdapat dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan gaya hidup yang tinggi. Culpability. Pelaku kecurangan memiliki wewenang dan pengaruh yang kuat, contohnya seperti direktur utama dan pengawas kapal feri di perusahaan armada daerah. Collusion. Kolusi terjadi karena adanya kesepakatan atau kerjasama antara pihak-pihak terkait. Dalam kasus ini, direktur utama melakukan penipuan terhadap Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC dengan tidak membayarkan biaya docking kapal. Pengawas kapal-kapal feri dengan staf pengawas lapangan pada KMP Tanjung 123 untuk melakukan pungli. Selain itu, direktur utama juga memanipulasi laporan pendapatan fee 10% dari kontrak. Opportunity. Pengendalian internal dan pengawasan yang kurang baik dan tidak efektif memberikan ruang bagi kecurangan tanpa terdeteksi. Rationalization. Pelaku kecurangan meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar meskipun sebenarnya merupakan perbuatan yang salah. Ego. Pelaku tidak menyadari bahwa telah melakukan kecurangan karena menganggap bahwa pengendalian internal, peraturan, dan pengawasan tidak berlaku bagi mereka. Lalu, kasus ini terjadi di perusahaan armada daerah ABC yang merupakan milik pemerintah Provinsi ABC. Dan kasus ini terjadi pada awal bulan April tahun XXXX yang berawal dari adanya laporan oleh Ketua Badan Pengawas Perusahaan BUMD terkait dengan adanya sejumlah penyimpangan yang terjadi dan mengakibatkan kerugian negara. Lalu, siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Pertama, Mr. B sebagai Direktur Utama BUMD Provinsi ABC, Mr. C sebagai pengawas kapal-kapal feri dari pelayan perusahaan armada daerah. Yang ketiga, ada manajemen perusahaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat, ada Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan, dan Dewan Pengawas Perusahaan Armada Daerah, serta yang terakhir adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kementerian Perhubungan sebagai lembaga tertinggi yang berhubungan dengan transportasi.
Selanjutnya, how atau bagaimana kasus ini bisa terjadi. Kasus yang terjadi ini berawal dari adanya temuan Badan Pengawas Perusahaan BUMD yang melaporkannya ada berbagai penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara. Kedua, adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh Mr. C sebagai pengawas kapal peri yang melakukan pungli terkait biaya setiap trip kapal. Ketiga, adanya penyelewengan terhadap fee sebesar 10% yang seharusnya didapatkan dari kontrak dan dilaporkan sebagai pendapatan cash perusahaan. Yang berikut adalah how much atau berapa banyak jumlah kerugian. Pada kasus ini terdapat dua jenis kerugian. Yang pertama yaitu kerugian finansial yang mencakup yang pertama tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W, yang kedua yaitu pungli yang dilakukan terhadap biaya trip kapal, yang ketiga yaitu fee yang harus didapatkan dari nilai kontrak. Adapun total estimasi kerugiannya yaitu sebesar Rp2.818.613.300. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan untuk kerugian non-finansial, yang pertama adalah merusak reputasi, yang kedua sanksi hukum, yang ketiga adanya potensi kerugian di masa depan. Langkah kedua yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, dari tahapan prarencana yang berisikan hipotesis 5W plus 2H, perlu lakukannya identifikasi lebih lanjut sehingga memperoleh bukti dan fakta-fakta yang mendukung adanya kecurangan dan penyelewengan yang terjadi pada kasus ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen, konfirmasi, wawancara, dan melakukan perhitungan kembali setelah mendapatkan bukti-bukti pendukung. Langkah ketiga yaitu tahap pengumpulan bukti dan evaluasi. Pada tahap ini, yang pertama yang dilakukan yaitu inspeksi dan observasi. Auditor harus turun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan armada daerah untuk melihat bagaimana standar pengendalian perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan konfirmasi. Perlunya konfirmasi dari pihak ketiga dan melakukan wawancara kepada staf pengawas KMP Tanjung 123 di dermaga 345 tentang kebenaran terjadinya pungli setiap trip kapal. Kedua, melakukan konfirmasi kepada KMPA dan KMPB mengenai komisi yang dibayarkan kepada perusahaan armada daerah. Yang ketiga yaitu melakukan konfirmasi kepada BPKB Provinsi untuk menanyakan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan pada perusahaan BUMD Provinsi ABC. Dan yang keempat yaitu melakukan konfirmasi kepada Kementerian Perhubungan berkenaan dengan proses pencairan dana yang diberikan kepada Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi ABC. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan bukti tertulis atau dokumen. Adapun dokumen yang harus didapatkan yaitu yang pertama bukti pembayaran biaya docking oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan, serta bukti penunggakan atau penagihan dari dok perkapalan W. Yang kedua yaitu dokumen dan mekanisme kontrak yang disepakati oleh pelayaran perusahaan armada daerah dengan KMPA dan KMPB, serta bukti pembayaran komisi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Setelah bukti dianalisis dan didapatkan, maka auditor akan membuat suatu laporan audit berupa hasil temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh tim audit kepada perusahaan armada daerah. Laporan audit yang disusun harus jelas, objektif, dan berdasarkan bukti dari hasil temuan audit.